Ya, pemirsa, skuad Garuda akan berlaga di Myanmar pada fase pertama Grup B Asian Cup AFF 2024 di Stadion Tubuna Yangon. Malam nanti, laga perdana ini tentunya akan menantang. Terlebih skuad Garuda melawan Myanmar di hadapan publik mereka. Ada 24 pemain yang dibawa pelatih timnas Sintayong ke Myanmar. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand hingga Hoki Caraka sudah mendarat di Myanmar dan sempat dikabarkan masuk dalam skuad. Kami ajak Anda untuk membahas tentang peluang laga tandang perdana skuad Garuda Muda di Myanmar malam ini. Sudah hadir bersama saya di studio Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga Edu Krisnadeva yang merupakan jurnalis dari Liputan 6. Dan nanti kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Bung Edu, terima kasih sudah bersama kita pada dialog yang penting ini. Penting ya. Indonesia, Myanmar, komentar. Ya, ini pertandingan pertama yang pastinya all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan ini akan dialami oleh tim nasional Indonesia juga, apalagi kita akan main di Myanmar. Tim sekelas Argentina aja di partai pembuka Piala Dunia bisa kalah dari Arab Saudi. Artinya apa? Mental akan sangat menentukan di pertandingan ini. Nah, yang paling menarik adalah masalah mental ini yang menjadi problem tim nasional kita, mental dan pengalaman, karena kita menurunkan mayoritas pemain usia 22 tahun. Itu kan tim nasional U22 yang kalau kita rata-ratakan berusia total 20,4 tahun. Belum 22 juga gitu. Yang kedua adalah dari bukannya muda itu harusnya mentalnya lebih ya, bagus, secara gitu. fisik, secara taktik mungkin, atau secara kemampuan atau skill mungkin mereka lebih baik, tapi pengalaman itu sangat penting. Karena ini adalah event yang mengedepankan para pemain senior, itu yang pertama. Yang kedua, dari 24 pemain yang dipanggil, mayoritas hanya 8 pemain yang pernah berseragam atau merasakan bermain di tim nasional senior. Selebihnya 16 pemain akan melakukan debut di pertandingan saat ini. Ini yang kemudian sisanya menjadi calon senior. Ya, calon senior. Artinya baru akan melakukan debut, termasuk 3 kipernya yang belum pernah main di tim nasional senior. Ada Cahya Supriyadi di sana, ada kemudian Erlangga, dan ada Dava Fasa. Mereka adalah tim kiper di usia U20. Nah, ini kan situasi dan kondisi berbeda ketika main di tim nasional senior dengan pemain U20. Kalau mereka main di usia 20, lawan yang mereka hadapi adalah pemain seumuran dengan mereka. Bermain di U16 seumuran dengan mereka, sama-sama U16. Nah, ini pemain senior di mana faktor pengalaman akan sangat berpengaruh terhadap penampilan seorang pemain. Ditambah lagi satu lagi, mungkin ini kabar buat para netizen mungkin, bahwa Piala AFF ini sudah masuk kategori match A. Pertandingan yang sangat berpengaruh terhadap ranking sebuah negara di FIFA gitu. Iya. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan, maka kita akan menambah poin kita. Sebaliknya, kalau kita kalah, apalagi kalah melawan tim yang rankingnya lebih di bawah kita, maka kita akan mendapatkan nilai minus yang sangat besar. Contoh melawan Myanmar kali ini. Kalau kita menang, kita hanya mendapatkan tambahan poin 1,80. Kalau kita seri, kita minus 0,70. Tapi kalau kita kalah, kita minus 3,20 poin. Artinya, kalau misalnya ya, ini hitungan statistiknya. Kalau kita kalah, maka ranking kita yang saat ini 125 bisa turun menjadi 126. Nah, ini artinya sesuatu yang mungkin tidak diperkirakan banyak orang gitu kan, bahwa dianggap bahwa event ini di luar FIFA, jadi tidak berpengaruh kepada ranking FIFA. Dan kalau kemudian kita bisa juara, kita akan dapat tambahan 18,52 poin. Nah, dari peringkat 125 kemungkinan kita akan naik menjadi 119 FIFA. Dan ini akan sangat berpengaruh, apalagi Pak Erick Thohir kan berambisi untuk membawa tim nasional Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA gitu. Oke, nah pertanyaan saya Bung Edu, kita kan nggak boleh anggap enteng ya laga ini, dan termasuk Myanmar. Artinya karena tadi kalau kita bicara soal poin itu ternyata sangat berpengaruh gitu. Tapi kalau membaca statementnya Coach STY, dia kan sangat confident bahwa malam ini kita akan juara. Komentar Anda? Ya, yang pasti tadi dijelaskan oleh Akmal bahwa pertama menentukan ya. Dalam kondisi apapun pertama selalu menentukan. Jadi pertama itu akan menjadi step kita selanjutnya. Apalagi dengan segala kondisi yang disebutkan oleh Bang Akmal tadi, bahwa kita banyak pemain junior, kemudian juga secara ada dalam tanda kutip ya tekanan bahwa ini ternyata ada nilainya, itu saya kira bisa menjadi di satu sisi mungkin bisa jadi beban, tapi di sisi lain seharusnya dijadikan motivasi. Apalagi kita tahu bahwa ini
yang main ini kita udah nggak pikir, kalau kita udah Piala ASEAN kita nggak usah bilang ini tim junior, ini udah tim nasional. Iya kan? Mewakili bangsa. Betul, mewakili soalnya, bangsa. kan? Nah justru di situ saya lebih ambil dari sisi positifnya, ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka pantas. Kan ada banyak rencana setelah itu ya dari PSSI atau Sintayong, karena ada SEA Games, kemudian juga ada ajang-ajang selanjutnya. Nah itu saya kira yang harus dimanfaatkan. Tadi betul sekali Akmal bilang bahwa pengalaman itu sangat berpengaruh. Mereka Tapi memang, Bung Edo, Anda lihat kita sebenarnya menang banyak ya. Ini menghadapin Myanmar gimana? Dari berbagai aspek sebelum kita nah itu dia. pertajam. Oke, tadi kan yang mengerucutnya ke mental ya, itu saya setuju ya bahwa ini tim besar, belum ada tidak banyak pemain-pemain yang sudah tampil di tim. Sebetulnya ide dari rancangan Sintayong udah oke ya waktu di awal ya, bahwa mereka memainkan pemain-pemain muda tapi disisipkan pemain-pemain yang berpengalaman di belakang, ada Abner, di tengah ada Jenny, di belakang ada Rafa. Tapi ternyata nggak berfungsi sementara ini karena belum dilepas. Untung Rafa sudah bergabung. Tapi yang mau saya katakan bahwa ini mungkin bisa dijadikan kesempatan atau ajang bagi mereka untuk unjuk gigi bahwa mereka pantas ditampil sebagai tim senior, kayak semacam arahan kakak itu masih sangat muda sekali, masih 17 tahun. Ajang unjuk gigi tapi bukan coba-coba kan? Betul. Nah makanya itu saya bilang pertama menentukan nih. Jadi kalau pertama ini step mereka bisa menang, tentu ke depannya saya kira akan lebih ringan dan saya yakin bisa menang. Oke, kita harus percayakan ini semua kepada Coach STY, tapi tentu persiapan sangat penting ya. Kita tanya kepada Bang Arya Sinulinga. Bang Arya, bagaimana kesiapan dan persiapan timnas kita malam ini laga di Myanmar, Bang? Ya ini kan mereka udah sudah TC. Ya. Bahkan dibandingkan tim kita selama ini TC cukup panjang juga. 2-3 minggu ya, jadi cukup panjang sebenarnya untuk mereka. Satu, yang kedua, mereka ini juga adalah pemain-pemain yang memang aktif di klub masing-masing. Artinya jam main mereka tinggi juga di klub masing-masing gitu. Ya, halo? Ya, silakan Bang. Jadi mereka juga aktif, jadi artinya mereka punya jam mainnya tinggi, jadi harusnya mereka sudah siap untuk langsung bertanding gitu. Kemudian kalau kita lihat nilai pemain-pemain kita ini dibandingkan Myanmar sih posisinya lebih tinggi ya. Ya. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, kan ini juga bagian kita untuk membuat kita punya pemain-pemain yang bakal bisa kita mainkan di SEA Games dan di AFC U23. Pada saat nanti di finalnya putaran final AFC 23 kita udah bisa juga. Sintayong tuh punya banyak pilihan-pilihan gitu. Jadi bukan kita meremehkan AFF ini ya, tapi tetap kita punya target ya, target tetap ada. Kita juga tetap ingin menang dengan pemain-pemain yang ada, walaupun masih muda-muda, tapi mereka punya jam yang cukup baik di liganya. Kemudian TC yang mereka lalui juga cukup ya. Jadi waktunya cukup panjang dan sekarang ada beberapa pemain yang masuk juga seperti Marcelino, Rafael gitu ya, itu juga kemudian Witan, kemudian juga Arhan gitu. Jadi mudah-mudahan sih ini ya ada hasil yang cukup menggembirakan bagi kita gitu. Ya, Bang Arya, menarik pernyataan Anda tadi, kita tidak mengecilkan laga lawan Myanmar ini, tapi bentuk keseriusan kita menghadapi Myanmar atau AFF ini mungkin ada yang mengkritisi, misalnya tadi saya pinjam statementnya Bung Akmal bahwa pemain-pemain kita masih mayoritas minim laga ya, tapi menang usia ya kan. Nah, Coach STY apakah menurut Anda itu bagian dari strategi sebenarnya? Atau istilahnya gini, oke kita hadapi Myanmar sebenarnya di atas kertas kita lebih unggul gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya kan ini ya, kita kasih kesempatan kepada STY juga untuk memilih pemain gitu, dan dia memilih untuk mengambil usia-usia muda. Kan dia nggak disalahkan juga untuk mengambil yang senior ya. Betul. Di liga gitu, bisa kok, nggak ada, pokoknya dia punya kebebasan untuk memilih pemain. Jadi ya kalau dia pilih yang ini, kita percaya sama beliau, percaya pada beliau untuk bisa membawa tim kita dengan baik di pertandingan AFF ini gitu. Jadi jangan diremehkan juga gitu. Iya. Oke, kita mau tidak mau harus percaya ya. Bung Akmal, saya balik ke Bung Akmal. Tapi soal keseriusan, ya, ini secara teknis, kalau kita lihat pernyataan Coach STY gitu kan, dia sangat confident malam ini.
Menurut Anda, konfidensi itu sebenarnya apakah menganggap ini sebagai pemanasan buat SEA Games saja? Ya kan? Atau kira-kira ada strategi lain yang dilakukan oleh STY? Ya, confident, kepercayaan diri itu penting. Semangat kita untuk bisa memenangkan pertandingan itu juga penting. Kenapa? Karena sekarang kan negara-negara ASEAN titik bidiknya Indonesia. Semua ingin mengalahkan Indonesia, melihat prestasi Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ada 2 negara di grup B ini yang punya dalam tanda kutip dendam dengan Indonesia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Yang pertama adalah Vietnam, yang 2 kali dikalahkan Indonesia di babak kedua, 1-0 di Gelora Bung Karno, 3-0 di kandang mereka di Vietnam. Yang kedua Filipina, yang juga kita tahan seri di laga mereka di kandang, kemudian kita kalahkan 2-0. Mereka punya ambisi besar untuk bisa mengalahkan Indonesia yang sekarang menjadi buah bibir ya di pentas sepak bola dunia. Dibicarakan semua ini. Dibicarakan banyak orang dan sampai kemudian Vietnam melakukan pelatnas sampai ke Korea Selatan untuk kemudian bisa jadi mempelajari taktik dan strategi Korea, karena kebetulan 2 tim ini pelatihnya adalah orang Korea gitu kan. Kim Samsik di Vietnam dan juga Shin Tae-yong di Indonesia. Bahkan kalau bicara perjalanan karir sebagai tim nasional, Shin Tae-yong lebih senior dari Kim Samsik, tapi bicara cap bertandingnya Kim Samsik ini lebih banyak dibandingkan Shin Tae-yong. Ditambah mereka punya pelatih Lee Wong Jae yang membawa Korea Selatan pelatih kiper ke semifinal Piala Dunia 2002. Artinya ini pertarungan yang sebenarnya sangat menarik. Termasuk Laos. Laos juga pelatihnya Korea. Jadi sebenarnya grup B ini adalah pertarungan pelatih-pelatih Korea ini gitu grup kan. Korea semua ini ya. Nah, yang paling penting adalah begini ya Bung Denny, bahwa rekor pertemuan Indonesia 17 laga, kita bertemu dengan Myanmar, kita menang 10 kali. Kemudian kita 3 kali imbang, 4 kali kita kalah. Terakhir saya ingat banget dalam uji coba kita di Turki, ketika itu persiapan untuk kualifikasi Piala Asia, kita menang 4-1 melawan Myanmar. Yang cetak gol ketika itu Asnawi Mangkualam, kemudian juga Irfan Jaya, termasuk Witan Sulaiman. Yang tersisa dari pencetak gol itu saat ini Asnawi Mangkualam. Sementara tim Myanmar saat ini masih hampir mirip dengan yang dikalahkan 4-1 di laga uji coba ketika 2021 ketika itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan ya buat tim nasional kita. Kita main di kandang Myanmar di Yangon, yang bisa jadi juga akan ada tekanan mental yang sangat luar biasa untuk pemain muda kita ini. Kalau bicara semangat, motivasi, saya yakin tim ini tidak punya mental kalah. Mereka pasti ingin memenangkan pertandingan. Cuma di dalam pertandingan sepak bola yang menjadi problem adalah ketika semua strategi dijalankan buntu, maka harus ada pemimpin yang bisa di tengah lapangan bisa mencairkan suasana sehingga para pemain bisa tampil tenang. Dan itu menurut saya di tim ini yang berpengalaman kan jumlahnya Pratama Arhan dengan 45 cap bersama tim nasional senior, kedua Asnawi Mangkualam. Harapan ada di 2 itu. Sementara posisi keduanya adalah posisi tepat dong mereka ada di situ. Tapi posisi keduanya adalah posisi bek kiri dan bek kanan. Jauh. Gitu kan. Di posisi tengah nih kita belum punya pemimpin. Jomplang nggak? Ya tadinya kan harapannya dari tim nasional Indonesia adalah Ivar Jenner yang dijadikan pemimpin di tengah. Tapi ketika Ivar Jenner tidak ikut, maka harapannya ada di Arkan Fikri dan juga Rivaldo yang masih sangat muda sekali. Karena kekuatan sebuah tim dalam sebuah pertandingan itu pasti ada di poros tengahnya. Jam berapa sih line up bisa ketahuan? Jam 18.30 Waktu gitu. sini apa sana? Waktu sini. Satu jam sebelum pertandingan dimulai kita akan tahu line up-nya. Dan ini saya pikir PR yang harus dicarikan solusinya oleh Shin Tae-yong. Bagaimana Shin Tae-yong bisa memotivasi pemain ini bahwa ini kesempatan buat Anda semua menunjukkan bahwa Anda adalah generasi baru yang akan menjadi tumpuan tim nasional Indonesia masa depan. Jadi sebenarnya ini revolusi. Revolusi yang dilakukan untuk melakukan bisa dalam tanda kutip ya melakukan regenerasi di tim nasional Indonesia. Sebentar ya, Bung Edu tahan dulu. Ini saya harus klarifikasi ke Bang Arya dulu soal revolusi. Tapi ada nggak Bang Arya target khusus yang kemudian harus dikejar atau diselesaikan oleh Coach STY? Ketika ini laga Anda katakan tadi kita nggak anggap enteng loh, berarti harus ada target. Apa sebenarnya goalnya menghadapi Myanmar dan laga-laga berikutnya kalau kita bicara dari strategi jangka panjangnya, Bang Arya? Kalau jangka panjang jelas ya, kita kan memang ingin menyiapkan pemain-pemain muda kita untuk SEA Games nanti diuji di situ ya. Kemudian juga untuk AFC U23 itu juga target kita ya. Kan kita seperti ketahui bahwa kita butuh 150 pemain nih. Mulai dari U17 sampai U-senior. Ini kan kita butuh lapis-lapis semua gitu. Jadi kalau nanti ada yang cedera atau ada yang apa gitu ya,
itu udah lengkap semua pemain kita gitu. Jadi jangan sampai Iya. Dan kondisi itu sekarang sudah berapa persen kira-kira Bang? Artinya kesiapan kita untuk mencapai level ideal itu seperti apa sekarang? masih jauh. Oh, Kan pemain kita kan buktinya ya ini aja lah. Buktinya Rafael masih main di sekarang yang sama usia muda-muda juga. Arhan masih main sama yang muda-muda juga. Usia mereka masih muda-muda loh nih. Iya. Artinya gapnya masih jauh ini. Harusnya kan udah bertahap mereka ya senior aja. Tapi ini kan masih ada yang harus dilapis-lapis gitu. iya, iya. Seperti sekarang yang dibawa oleh Indra Safri ya misalnya. Itu kan kebanyakan yang kemarin main di U17 Iya. Piala Dunia. Artinya masih butuh banyak pemain lapis-lapis kita nih. Oke, baik, menarik. Nah, Jadi kalau dan gini loh, kan kita selama ini ngomong kalau ini naturalisasi terus gitu ya, apa semua gitu. Lah ya ini kan bagian dari penyiapan itu, ya, gitu loh. ini bagian dari penyiapan itu dan ini bagian dari strategi yang memang direncanakan kan? Iya. Iya, tidak asal, tidak ujuk-ujuk begitu kan? Lah kan Sintayong kan Sintayong milih. Sintayong terserah Sintayong loh usia berapa. Iya, iya. Bebas loh dia. Ya, artinya Ya, PSSI apalagi sendiri ya itu menaruh kepercayaan bukan cuma 100% tapi 1000% kepada coach STI ya begitu ya Bang ya? Lah iya dong, kita harus percaya sama pelatih yang kita pilih dong. Ya. Harus itu. Oke, tahan dulu. Tuh Bang Bung Akmal ya. Ingat baik-baik itu. Kita juga harus percaya 1000%. Sebentar, Bung Edu. Myanmar nggak boleh kita anggap kaleng-kaleng. Ya, apa yang harus kita waspadai atau yang harus kita antisipasi malam nanti ketemu Myanmar? Ya tadi sempat dibahas soal pengalaman ya, memang betul ya. Ya. Tapi sebetulnya, Itu yang utama ya? ya. Oke. Tapi itu kan pengalaman bisa didapat kalau main nggak main juga. Ya makanya main, ya kan sekarang. Saatnya udah menunjukkan pengalaman didapat. Tadi Bung Arya udah mengatakan bahwa ini bagian dari generasi dan pemain-pemain yang ambil ini sebenarnya memang Sintayong juga sudah menyiapkan pasti dia kan. Dia Iya. menyiapkan. Jadi muncullah pemain-pemain yang dulu main di U20, pemain yang di AFF U23 itu makanya muncul nama-nama itu. Jadi pemain yang ada sekarang walaupun muda tapi sudah dikenal oleh Sintayong. Dia Iya. tahu karakternya dan juga di setiap level mereka main di internasional U16, U19, Iya, iya. U23. Jadi sudah pengalaman dia punya dan pengalamannya di level Iya. under kelompok umur. Nah, sekarang pengalaman mereka harus dituangkan di senior. Tapi kalau pertanyaannya kelebihan kita lawan Myanmar, pemain kita bagus-bagus. Saya yakin maksudnya. Dan pemain muda ini tadi Bang Arya juga katakan bahwa sebagian besar ini udah main di Liga 1. Liga 1 kan senior kan, logikanya seperti itu. Hanya memang sekarang konteksnya berbeda bahwa ini ajang internasional. Pengalaman di Liga 1 yang melawan tim senior dia dapat di Liga 1, pengalaman internasional dia dapat ketika tim junior itu tinggal dipadukan, kemudian diturunkan di lapangan. Tapi komunikasi antar mereka bagaimana? Artinya ini kan mereka kan tadinya terpisah-pisah, Yes. kemudian harus gabung satu gitu kan. Nah, menurut Anda akan jadi masalah nggak ketika langsung dalam tanda petik ini spekulasi nggak langsung hadapi Myanmar gitu? Ya saya kira semua tim seperti itu ya. Jadi kalau di luar negeri kita tahu juga tim nasional itu paling cuma 3 hari, 4 hari. Iya, Sama iya. Kalau di Indonesia atau di Asia itu masih ada pemusatan latihan mengenai sebuah ajang. Tapi kalau kemarin matchday itu kan Jerman lawan Italia. Minggu sebelumnya kan dia main di liga. Jadi maksudnya itu adalah bagian dari bagaimana proses dia bekerja sama dengan tim chemistry ini dapat di situ. Semakin sering dia ketemu, walaupun rentangnya tidak lama, paling 2 hari main terus balik lagi ke klub. Tapi itu kan adalah bagian dari proses mereka membangun chemistry sama lain. Seperti pemain-pemain sekarang, main muda mungkin belum pernah main dengan Rafa, belum pernah main dengan pemain lain. Tapi ini ada kesempatan. Dan di Myanmar mereka sempat ada latihan, walaupun tidak dalam sebuah pertandingan, tapi dalam seperti di gambar ini mereka latihan dalam dalam pemanasan. Itu kan bagian dari chemistry juga, bagian dari membangun chemistry misalnya. Iya, ini gambar ini langsung memang kondisi timnas kita latihan di Myanmar. Iya. Nanti stadionnya apa tadi, Bung Akmal? Tuna, ya. Pokoknya mau dimanapun kita kalau boleh confident memang wajar, alasannya banyak gitu kan. Tapi soal komunikasi nih, bagaimana dalam komunikasi antar tim ditambah lagi dengan coach ST kan deh. Kalau percaya oke, harus. Apa yang harus dilakukan dalam waktu singkat ini membangun komunikasi yang efektif antar pemain? Iya, kalau kita lihat STI juga udah bilang bahwa secara fisik para pemain ini lebih bagus karena muda-muda kan. Fisik, oke. Tapi problemnya adalah dia juga menyampaikan secara pribadi ini ada problem pengalaman yang mungkin menjadi handicap untuk bisa menghadapi lawan-lawan yang lebih senior. Tapi
seorang pelatih biasanya punya cara untuk bagaimana memotivasi para pemain mudanya ini untuk menunjukkan kualitas yang sesungguhnya, istilahnya gini. Ini Saya tahu lah, kesempatan, ini kesempatan loh buat kamu semua, tunjukkan yang terbaik, gitu kan. Itu kan yang kemudian kenapa Lamine Yamal usia 17 tahun kemarin sudah main di event Piala Eropa misalnya, menjadi juara. Artinya di situ ada peluang dan kesempatan, dan menurut saya ini kesempatan diberikan untuk pemain-pemain muda. Tapi sekali lagi faktor ini kan artinya bisa kemudian jadi benar, bisa juga jadi salah. Ada dua pilihan. Kita bisa sukses dengan pemain muda, ada peluang juga kita bisa gagal. Nah, apakah dua hal ini kemudian sudah disiapkan oleh Sintayong? Sebagai contoh misalnya pasti sudah dipikir. Iya, yang saya tapi sebentar, saya harus stop dulu karena kekuatan doa juga penting. Ini saatnya sudah masuk waktu maghrib ya untuk Jakarta dan sekitarnya, biar seluruh orang Indonesia yang berada di wilayah Jakarta sekitar kita doakan sama-sama. Pemirsa, malam ini timnas kita akan berlaga di Myanmar. Jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini, kami segera kembali. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan pengamat bola yang koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, juga jurnalis Liputan 6, Edu Krisnadeva, dan juga melalui sambungan Zoom ada anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Bang Arya lagi keluar Zoom sebentar. Mudah-mudahan nanti balik lagi. Tapi begini, tadi dilanjutkan dulu. Cuma saya mau kaitkan begini, Bung Akmal. Kalau kita baca statementnya Coach STY, dia tidak merendahkan Myanmar, tapi confident kita akan menang. Cuma kalau aspek itu tadi, ini panggung latihan. Bung Edu bilang kan, ini tetap harus tampil dulu. Kalau nggak tampil juga kapan punya pengalaman, gitu kan? Nah, kalau kata-katanya begini, Bung Akmal, menang syukur, tidak menang nggak apa-apa. Cocok nggak sih? Ya, kalau kita logis dengan realitas yang ada, ya kita harus memberikan dukungan kepada tim muda ini untuk bisa menampilkan permainan terbaik. Kalau istilah saya, main lepas saja gitu kan. Karena memang sejatinya kalau kita menurunkan skuad utama ini, momentum tahun ini kita untuk juara Piala AFF. 28 tahun Piala AFF digelar, kita belum pernah juara. Belum pernah ya? Kan 6 kali runner up, bandingkan dengan Thailand yang 7 kali juara, kemudian ada Singapura yang 4 kali juara. Orang banyak yang menganggap Singapura 4 kali juara AFF tidak ada artinya karena tidak main di Piala Asia. Padahal sebenarnya Singapura pernah main di Piala Asia juga gitu kan. Pada 1980, kemudian 2 Vietnam 2 kali juara, Malaysia 1 kali juara. Kita 6 kali runner up, terakhir runner up bersama Sintayong pada 2021. Dan terakhir Sintayong menangani timnas ini kita sampai semifinal karena kalah 0-2 agregat dari Vietnam. Artinya dengan harapan besar masyarakat karena melihat prestasi di senior gitu kan, di yang pemain utama di Piala Dunia, ekspektasi besar diharapkan diberikan. Namun demikian, karena kita menurunkan pemain U22 saat ini mayoritas, maka pilihan kita adalah memberikan dukungan agar para pemain ini bisa tampil lepas dan tidak gugup. Karena menghadapi laga debut mayoritas buat mereka, seperti di line up saat ini misalnya banyak pemain yang melakukan debut. Coba ya bocoran line up ya. Sudah keluar kan? Iya, kalau lihat para pemain yang turun saat ini, sepertinya Sintayong menurunkan formasi berbeda dengan tim nasional senior ya. Senior kan pakai 3-5-2 ketika kita mengalahkan Arab Saudi kemarin 2-0. Tapi sekarang ini sepertinya memainkan 4 back. Jadi ada Bung Doni, ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, hanya Tuhan yang tahu. Umur, jodoh, rizki, dan Sintayong gitu kan. Dari materi pemain yang diturunkan kapten itu bagian dari strategi. Ya kan tadi sudah sepakat kita harus percaya. Tapi yang menarik di sini adalah posisi pemain belakang kiper Cahya Supriyadi. Kemudian Strike tidak turun ya? Strike tidak turun, Asnawi juga tidak turun. Posisi bek kanan ditempatkan oleh Nico. Kemudian bek tengahnya duet Ferrari dengan Kadek Arel. Bek kirinya ini antara dua, apakah Doni Tripamungkas atau kemudian Pratamara. Tapi sepertinya Sintayong ingin melakukan sedikit eksperimen. Sepertinya Pratamarahan seperti di 2 pertandingan terakhir bersama tim nasional senior akan main sebagai gelandang, entah itu sebagai gelandang tengah atau sebagai sayap serang. Nah, ada di tengahnya yang menarik adalah Arkan Fikri dan Zanadin Faris nih, pemain yang sangat muda. Di depan ada Marcelino Ferdinand, kemudian Hoki Caraka, dan satunya lagi adalah Arkan Kaka. Kita punya 2 pemain-pemain top sebenarnya di tim nasional ini. Ada Rivaldo, ada Kaka, gitu, ada Zidane. Sebenarnya kita harus pede nih. Ada pemain-pemain top di materi pemain kita. Yang saya agak ragu sebenarnya di lini tengah.
gitu kan. Dengan apa namanya Arkan Fikri dan juga Zinedine Faris ini kan agak muda nih, pemain-pemain sangat muda. Nah, kalau kita bisa menguasai lini tengah, saya pikir kita akan bisa memberikan tekanan kepada Myanmar. Namun kalau kemudian lini tengah ini tidak berfungsi, saya melihat Arkan Fikri akan dijadikan sebagai gelandang pengangkut air di sini untuk mengawal sebagai gelandang yang bertahan pertama kali dan juga mengatur serangan pertama kali. Nah, kalau dia bisa berfungsi dengan baik, maka kemungkinan strategi Sintayong akan berjalan. Tapi ini menarik. 4-3-3 yang akan dimainkan oleh Sintayong. Oke, cuma pertanyaannya Bung Edu, kalau nyambung dengan yang tadi Anda katakan, ini laga penting, mereka harus berlaga biar ada pengalaman. Tapi ini pinjam lagi statementnya Bung Akmal, main cantik aja, main slow, ya, maksudnya jangan habis-habisan dari awal. Kalau di usia muda ada istilah bermainlah dengan gembira. Oke, main gembira. SSB itu. Tapi ingat, mereka kan juga harus membuktikan ini ajang mereka untuk menunjukkan bahwa mereka prestasi bisa gitu kan. Bagaimana meramu itu dengan formasi yang tadi dikatakan Bung Akmal itu? Memang dalam tanda kutip sialnya kita tandang dulu gitu. Kalau jangan bilang sial dulu, dalam undiannya itu memang tidak menguntungkan, kita tandang dulu. Kalau kita main kandang nih akan lebih kan support dari pendukung kita di sini akan memberikan kemampuan yang lebih baik. Tapi saya kira itu pun harus dihadapi bagaimanapun ya. Tapi kalau memang tadi line up itu benar seperti yang disebutkan Bung Akmal tadi, memang ada memang baru itu ya. Seperti Zaidan, kemudian juga Arkan Kakak ini jadi debut. Tapi jangan lupa pemain-pemain ini ada beberapa, terutama Arkan Kakak ya. Dia memang tampil bagus ketika TC di Bali. Dia bikin gol ketika lawan Bali United. Kemudian Oki Carakan juga lagi bagus di Sleman, di Liga 1 sama Slemannya. Artinya pemain-pemain ini memang sudah melalui pilihan, nggak mungkin juga dia nggak tanpa pertimbangan. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan, dan jangan lupa Arkan Kakak ini anaknya Purwanto, anak bapaknya ini penyerang. Salah satu mantan penyerang tim nasional juga, dulu main Padang. Purwanto namanya. Jadi saya kira selain bersama Sintayong itu kan pelajaran pengalaman tuh bisa dapat dari mana-mana. Kebetulan dia bapaknya juga mantan penyerang, mantan pemain juga. Ini juga bisa menjadi tapi bermain di lapangan yang sama, membangun chemistry dan komunikasi kan berbeda. Betul. Ya kan? Betul. Menurut Anda Bung Edu, apa yang harus dimiliki oleh para Garuda muda kita di sana, selain soal mental tadi yang kita oke lah udah juara gitu, apa yang paling utama? Ya kemauan fight ya, karena saya tadi sebutkan bahwa ini ada kesempatan mereka untuk naik kelas ya, dalam artian belakangan dia bermain di kelompok umur dari U19, U20, U23, sekarang kesempatan untuk main timnas, walaupun nanti main di SEA Games juga hitungannya kan di bawah 23 juga, tapi ini adalah kesempatan laga mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga layak tampil membela timnas terlepas dari usia mereka. Tadi Lamine Yamal juga umurnya kan masih muda, tapi sudah bisa tampil bagus. Nah, jadi yang diperlukan adalah kepercayaan dari masyarakat dan ya dukungan mau nggak mau ya. Kalau kita main di Solo nanti udah pasti luber itu. Cuma Bung, apa nggak sayang misalnya dengan fisik yang kita lebih prima, usia masih muda dibanding tuan rumah, kemudian kita harus main apa tadi istilahnya, main cantik, main apa? Main bahagia, main happy gitu kan. Nanti malah melempem nggak sih tiba-tiba kalau nggak hajar ya, ini kan awal. cara untuk menghindari gugup, nervous para pemain-pemain ini gitu. Bagaimanapun pemain muda debut di tim nasional itu akan menjadi pengalaman yang itu tugasnya yang senior ngawal. Iya, artinya kan cuma permasalahan kan ini banyak kan yang juniornya dibanding yang seniornya itu kan, sehingga kemudian harus ada sosok yang bisa menjadi pemimpin di lapangan. Siapa? Ketika ini ya, kalau di pertandingan ini berarti Ferrari sebagai kapten yang usianya juga masih sangat muda sekali, baru 20 tahun. Nah, ini sebenarnya problem. Tadinya saya berharap misalnya ini adalah seperti apa yang dilakukan Thailand regenerasinya. Thailand juga kan melakukan regenerasi, tapi mereka kombinasi antara senior dengan junior. Terasil Dangda misalnya sekarang top scorer sepanjang masa Piala AFF dengan 25 gol, masih bisa bermain tapi tidak dibawa. Thailand 7 kali ya juara. Iya, Canatip misalnya yang mantan pemain terbaik di Piala AFF tidak dibawa juga, tapi penggantinya sudah sudah disiapkan pelatih pengganti yang usianya juga sudah cukup matang gitu kan untuk sebagai estafet penerus mereka semua. Dan bahkan kemarin misalnya Thailand menang 10-0 lawan Timor Leste gitu kan. Sementara negara-negara lain yang sedang berkembang sepak bolanya seperti Kamboja, kemudian mungkin juga Laos gitu kan, mereka pasti punya motivasi besar untuk bersaing dengan tim-tim yang di level elit Asia Tenggara. Kamboja misalnya kemarin di pertandingan bisa tahan Malaysia. Artinya bukan kemungkinan Myanmar juga punya motivasi yang sama untuk menghadapi Indonesia gitu. Satu hal yang saya ingat kemarin, dan bagi Myanmar ini laga penting. Betul. Satu hal yang saya ingat kemarin ketika ada Trophy Tour Piala AFF, Sintayong sempat ditegur oleh AFF ketika dia menyampaikan dia akan menurunkan pemain
U22 gitu kan, ditegur karena dianggap bahwa ini akan mencederai label ini yang merupakan tim nasional senior, karena U22-nya kan ada eventnya juga, Piala AFF U22, ada SEA Games-nya juga, U19 juga ada eventnya juga gitu. Itu sempat ditegur semacam itu, sehingga kemudian abis itu jarang Sintayong mengatakan bahwa ini adalah tim U22, ini adalah tim senior. Mungkin kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ini adalah bagian dari kaderisasi yang dilakukan oleh Coach STY. Tapi Bung Edu, soal kaderisasi atau tidak, kita sudah tidak boleh lagi berpikir umur, karena malam nanti mereka atas nama Merah Putih, Garuda gitu kan. Kalau kita bertandang ke Myanmar dengan kekuatan supporter mereka, ya kan, dengan kekuatan fisik kita, lebih menang yang mana kira-kira? Kalau fisik, ya tadi pemain muda keunggulannya pasti fisik ya. Udahlah, nggak pedulin lah mau supporter di sana mau teriak kayak apa gitu kan. Kan dimanapun kan pemain pemuda. Jadi pemain muda tinggal tak gitu, maksudnya di trigger aja. Itu saya kira yang tugas dari pelatih. Ya bukan cuma Sintayong, dia kan ada tim ya, itu dari psikologis atau apa itu harus dibuktikan seperti Akmal tadi katakan, bahwa masalahnya kan di mental ya. Begitu dia bisa tampil santai, tampil enjoy, kemampuan terbaik mereka bisa bagus. Iya, betul. Bahagia. Betul. Karena mereka kan bukan tanpa dukungan, nanti pasti ada warga negara Indonesia yang di Myanmar, itu besar, itu akan menjadi dukungan bagi mereka sedikit, tapi memberikan kesan yang kuat bagi mereka. Itu akan bisa membuat mereka tampil lebih baik gitu, keluar kemampuan terbaik. Karena pemain-pemain ini walaupun masih muda skillnya sangat baik. Yang saya khawatir sebenarnya satu, ketika mereka tidak tampil maksimal, gugup, akhirnya jadi korban perundungan dan bullying. Dan itu pernah terjadi dengan Arkan Kakak, pernah terjadi dengan Hoki Caraka. Lebih banyak dari kita sendiri. Inilah produk Liga 1, makanya kita kompetisi kita masih belum bagus dan sebagainya. Saya pikir ini yang harus diubah mindset dari supporter sepak bola Indonesia gitu kan. Kita boleh kritik tapi jangan kemudian membuli para pemainnya, karena bagaimanapun ini pemain-pemain masih muda. Ketika mereka masih muda ada karakter assassination gitu kan. Ini akan sangat berbahaya. Arkan Kakak bahkan sempat down mentalnya ketika kemudian dibully habis-habisan, yang pada akhirnya kemudian dia muncul lagi motivasinya dan juga mentalnya ketika mencetak gol bersama Persisola dan dinobatkan sebagai pemain termuda yang mencetak gol di Liga 1 Indonesia. Itu sudah muncul. Hoki Caraka juga sempat down ketika dicaci maki pasca Piala Dunia gagal U20 itu kan. Tapi kemudian sudah muncul lagi, dan jangan sampai kemudian dengan kita menurunkan pemain mayoritas muda ini, kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap tim ini gitu kan. Artinya ada kemungkinan dia juga gugup melakukan kesalahan, ada kemungkinan mereka juga tampil lepas dan memberikan kemenangan gitu kan. Dan emang ini yang kita harapkan. Tapi kalau kemudian mereka cara kita memberi dukungan ya jangan merundung, jangan membuli. Betul. Itu lebih sederhana sebenarnya. Karena kalau bicara soal bully-bully, sangat ahli ya, banyak pengalaman ya. Pengalaman itu ada yang disampaikan. Udah, daripada nanti kita rehat dulu pemirsa, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya mau tanya Bung Edu, begini, kita sangat confident ya untuk berjaya malam ini menghadapi Myanmar. Tapi kalau Anda boleh melakukan pemetaan, apa yang menjadi aspek keunggulan tuan rumah Myanmar yang ini sama-sama pelatihnya Korea, ya kan? Yang harus kita antisipasi malam ini di luar aspek pemain ke-12 penonton. Myanmar pelatihnya orang Myanmar ya. Vietnam yang Korea. Sorry, Vietnam ya, yang orang Korea. Myanmar orang Dulu di Myanmar ada pemain yang pernah main di Liga 1 ya. Iya, dia di Borneo FC. Borneo FC. Sekarang main di Chiang Rai. Tapi total mereka punya pemain abroad juga sama kayak kita, ada sekitar 8 atau 9 main di Liga Thailand, Liga Malaysia, tapi kekuatan mereka memang tidak sedahsyat pemain-pemain yang di Liga Thailand. Tapi menurut saya kelebihan yang paling utama ya tuan rumah dan ambisi yang tadi Akmal bilang. Asal jangan Indonesia gitu, mereka pasti, kita jadi barometer kalau mereka bisa mengalahkan kita, mereka akan semakin, apalagi pertama menentukan, mereka main di kandang sendiri. Berarti mereka akan all out dong ya malam ini? Pasti. Karena yang dihadapi Indonesia. Iya. Dan jangan lupa juga, ini kan sistemnya kan kita nggak lagi, kandang-kandang kan, kandang tandang tuh nggak semuanya, cuma 2 ya, dari 4 pertandingan itu cuma 2 kali tandang, 2 kali kandang. Pertandingan kandang jadi wajib menang, nah mereka pasti berpertemuan dengan itu, dan itu akan menjadi langkah mereka, akan menjadi background yang sangat baik untuk pertandingan selanjutnya. Tapi kan Indonesia juga pengennya begitu gitu, walaupun tandang pengen menang juga. Tapi apa keuntungannya kita ketemu Myanmar dulu baru Laos atau sebaliknya? Sebetulnya secara kualitas, apalagi kalau kita setarakan dengan tim senior, itu mereka masih di bawah kita ya, Laos. Kemudian level kita mungkin sudah masuk ke Vietnam atau Thailand ya, Singapura, Malaysia. Tapi kalau
dua tim, makanya dari awal saya mengatakan bahwa minimal semifinal sih dapat ya. Tapi kan orang banyak bilang target juara, ya bisa juga pengen juara ya dari zaman saya SMA. Belanda belum bisa juara. Tapi kan maksudnya sekarang jadi pengen juara juga, walaupun jadi dengan skuad yang ada pun kita yakin gitu mudah-mudahan ini bisa juara. Tapi yang paling pertama kan tadi seperti Akmal katakan, satu-satu pertandingan lawan Myanmar dulu, lawan Laos dulu, lawan Vietnam dulu. Mudah-mudahan Vietnam nanti Farjaner sudah bisa tampil, Hubner sudah bisa tampil makin kuat. Jadi ke final target Pak Erick kalau nggak salah pernah ngomong final ya. Final kita lewat juara gitu. Jadi satu-satu. Nah, yang pertandingan paling penting ya ini. Kesan pertama menentukan. Jadi kesan pertama kita bisa menang, langkah selanjutnya akan lebih ringan lah, katakanlah seperti itu. Itu kayak kata-kata di iklan tertentu. Kan wartawan gitu. Tapi ada tekanan khusus nggak sih kalau kita melihat riwayat Coach STY kemarin kan agak di ujung tanduk gitu kan. Nah ini momentum buat STY pasti penting ini. Apa sesungguhnya yang dicari oleh STY? Gitu, yang pasti kalau tim ini bisa menunjukkan prestasi, nama STY akan semakin berkibar di Indonesia. Karena dengan pemain muda saja misalnya bisa lolos ke fase final misalnya atau bahkan bisa juara gitu kan. Karena bicara juara ini sebenarnya tim nasional putra doang yang belum pernah juara. U16 sudah juara, U19 juara. Kemudian U22 udah juara. SEA Games kita juara gitu kan. Timnas futsal juara ASEAN juga. Timnas putri kemarin juara AFF. Tinggal Indonesia aja yang tim nasional seniornya belum mengangkat. Artinya kalau menang bonusnya banyak, termasuk SEA Games. Betul. Ya Nah, kan? artinya ini kalau kemudian STY mampu membawa tim ini menjadi juara, ini akan membawa nama STY semakin kuat di Indonesia. Tapi kalau kemudian gagal, ini orang akan memberikan, wah ini kan wajar. Ini pemain muda U22 gitu kan. Mereka masih butuh waktu, jam terbang dan jam bermain. Mungkin prestasi ini akan diambil setelah misalnya 4 tahun ke depan. Itu gitu sebabnya komposisi senior junior lebih dominan daripada senior. Jadi gitu. istilahnya yang kemudian menjadi ini adalah sepak bola adalah proses. Kita tunggu prosesnya gitu. Cuma prosesnya kapan ini kan menjadi problem. Sebenarnya sekali lagi saya katakan kalau kemudian Sintayong bisa memilih pemain-pemain yang senior saat ini peluang juaranya besar. Sandi Ramdhani bisa dibawa misalnya. Kemudian misalnya Maklok di Persib diambil satu, Stefano Lillipali misalnya di Borneo FC, Malik Ritaldi misalnya di Persebaya Surabaya. Itu dikumpulkan setiap pemain itu yang senior-senior, saya pikir potensi juaranya juga sangat besar gitu kan. Tapi Sintayong lebih memilih untuk memainkan mayoritas U22. Dengan resiko tadi kalau kemudian sukses ini akan menjadi sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dengan pemain muda. Dan itu pasti berimbas juga kepada perserikatan ya kan dan juga secara manajemen kaderisasi sepak bola secara nasional. Cuma Bung Edu, Anda membaca ada nggak sih tekanan khusus yang dibebankan kepada Coach STY untuk malam ini? Karena bagi tuan rumah laga penting. Ya kan, bagi kita penting juga kalau lihat analisa Anda berdua tadi. Betul. Ada nggak tekanan itu yang mungkin bisa membuyarkan konsentrasi Coach STY kepada pemain-pemain di lapangan nanti? Ya konsentrasi sih menurut saya Jadi tekanan kalau dari awal nih tim ini udah banyak tekanan nih. Dibilang nurunin tim junior gitu kan, itu kan tekanan juga sebenarnya. Tapi sejauh ini sampai Sintayong pun pasang di Instagram minta doa, minta doa itu kan dia jarang nih. Tapi itu bagian dari maksudnya psikologis psikologis seorang pelatih bagaimana dia melewati hal itu. Kalau tekanan sebenarnya kalau pertama memang menentukan, tapi masih ada kedua, masih ada ketiga kan begitu. Tapi jangan sampai kedua. Jadi harus pertama ini. Jadi kalau tekanan dari tuan rumah saya kira paling supporter ya. Kalau dari netizen saya lihat mendukung semua. Jadi harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan doa dari netizen, doa dari masyarakat Indonesia, kemudian juga dia makin pede membawa, karena tadi saya katakan pemain-pemain yang walaupun pemain muda ini dia tahu nih, karena dia pemain dia kan, U20 yang nggak jadi itu kan banyak dari situ. Terus ada AFF U23 si Dava itu kan kipernya dia waktu AFF U23. Jadi pemain-pemain yang memang dia tahu, ya seharusnya dia bisa tahu apa yang dilakukan terlepas dari tekanan tadi. Ada aspek spekulasi nggak sih kalau Anda baca dari strategi STY malam ini? Kalau spekulasi menurut saya terlalu terlalu beresiko bagi dia ya. Kan dia juga tahu tidak semua banyak juga yang mengkritik dia gitu kan. Jadi kalau dia melakukan spekulasi saya kira agak risiko. Walaupun tadi pemain dalam tanda kutip yang terlalu banyak seperti Niko Afrianto, kemudian juga pemain-pemain muda lainnya. Sebelumnya kalau diikuti dia sebenarnya pemain yang memang sudah dibawa dari junior, dari tim tadi saya bilang U20. Jadi saya kira tentu pertimbangan sangat matang ya, karena Sintayong juga punya tim, dia pasti minta pertimbangan. Jadi kalau
Kalau spekulasi saya kan agak sulit. Iya, Saya nggak risiko lah ya. Agak sulit ya berpikir Iya. itu. Kalau dia saya spekulasi. menerjemahkan bukan spekulasi, Apa? bereksperimen. Bereksperimen. Ya, mungkin itu itu lebih. juga Bereksperimen. mungkin yang Dan sering ini dilakukan dengan materi yang ada saat ini gitu kan. Iya, Menempatkan Pratama Arhan misalnya sebagai gelandang, ini Iya. akan spekulasi. Iya. Sama seperti kemarin ketika kita menang lawan Arab Saudi, menempatkan Pratama Arhan juga sebagai gelandang menggantikan kiri. Marcelino, gelandang serang. Waktu kita kemudian main di Cina misalnya atau Pratama Arhan kan main sebagai gelandang kanan gitu Iya, kan, wingers kanan, serangan kanan, dan ini bagian dari salah satu yang itu kalau aspek saya kejutannya STY aspek kan? kejutan Iya. Dia punya itu. punya itu kejutan. Cuma kalau menang mungkin tidak akan berdampak apa-apa. Tapi ketika gagal bereksperimen maka STY harus menerima resiko, dikritisi dengan hasil eksperimen yang dia lakukan. Eksperimen kan pilihannya dua, sukses dan gagal. Yes. Ya kan? Iya. Ketika Tetap sukses harus dicoba. pasti akan dianggap ini sebuah eksperimen yang bagus. Tapi kalau gagal ya harus dikritisi gitu kan. Karena ini penting karena untuk sebuah event besar seperti misalnya Piala AFF kayak gini, bereksperimen itu kan sudah bukan tempatnya. Oke. Karena bereksperimen itu bisa dilakukan di laga uji coba. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Ada juga iklannya gitu, buat anak kok coba-coba. gitu. Tapi line up-nya soal ideal line up Anda berdua membacanya seperti apa? Line up yang kita lihat. Ya, kalau line up yang ada sekarang saya pikir belum ideal ya. Karena mayoritas misalnya Asnawi tidak main. Iya, oke. Walaupun nanti mungkin main di babak kedua. Rafael Strike tidak main juga. Iya. Andalan di lini depan Iya. mungkin dimainkan. Tapi starting line up yang pertama ini menurut saya resiko akan sangat besar. Akan Iya. banyak yang gugup praktis kalau dari materi yang diturunkan di babak pertama ini. Iya. Yang punya pengalaman main di tim nasional senior ya. Hoki Caraka di depan. Kemudian Pratama Arhan dan juga Ferrari. Serta Arkan Fikri. Oke. 4. Sementara sisanya itu melakukan debut. 7 pemain melakukan debut di tim nasional senior ya. Artinya ada potensi misalnya pemain ini gugup. Apalagi Myanmar ini kan pelatihnya Myo Hlaing Win, striker. Dia pasti akan bermain menekan dan akan menyerang habis-habisan. Dan ini akan sangat berbahaya buat lini belakang kita kalau kita tidak fokus atau miskomunikasi ketika 15 menit awal pertandingan berlangsung. Karena waktu beresiko kan yang 15 menit awal. Sama halnya dengan kemarin Arab Saudi kan 15 menit awal mereka ambil resiko ditekan dan akhirnya kebobolan, maka itu akan menjadi situasi yang sangat berbahaya. Nggak apa-apa 15 menit awal grogi, tapi sisanya kita hajar. Line up gimana catatannya Bung Edu? Saya belum lihat yang lengkap ya. Tapi kalau dream team yang ada di saya, dream team saya dengan skuad yang ada lepas dari Prajanan dan juga benar di tengah kipernya ada Dava. Kemudian kalau dia pakai 3-4-3 seperti biasanya walaupun sempat pakai 3-5-2 juga, di backnya ada Ferrari, ada Kakang, ada Kadek Arel, di kanan 4 itu ya malah di kanan ada Asnawi, di kirinya Arhan, di tengah udah pasti Arkan Fikri. Pilih satu tandemnya pilihannya antara Rivaldo atau Ruby Darwish. Ruby Darwish kan bisa main gelandang bertahan juga. Nah 3 di depan tuh ada Marcelino, Rafa, satu lagi kalau nggak Ronaldo, Hoki Caraka. Kalau saya itu yang ideal. Tapi kan tentu saya bukan pelatih, saya lebih tahu kondisi ya. Oke, skor malam ini 2-0 buat Indonesia. harus dong. Berapa? Saya pikir 1-0 sudah bagus dengan materi pemain yang ada saat ini. Bahkan menurut saya, kalaupun kemudian hasil imbang melawan Myanmar, gitu kan, ini sudah hasil bagus buat tim yang ada saat ini di usia mereka yang sangat muda. Karena mereka akan berhadapan dengan pemain senior. Ya harapan kita, yang penting jangan kalah melawan Myanmar karena ini akan menjadi momentum. Kalau kita bisa imbang atau bisa menang, maka akan menjadi modal yang bagus buat kita melawan Laos. Dan juga nanti tandang melawan Vietnam. Sebenarnya yang rugi kita ini kita tandangnya berat-berat nih melawan Myanmar dan melawan Vietnam. Sementara di kandang ini 2 pertandingan yang harus dimenangkan melawan Laos dan melawan Filipina. Tapi menurut saya pokoknya STY lah, selalu tetap yakin. Selalu tetap yakin. Pokoknya Garuda Muda menang. Oke, Bung Akmal terima kasih. Bung Edu terima kasih. Malam ini saksikan sama-sama tim Garuda kita akan melawan tuan rumah Myanmar dan mewakili 2 ahli sepak bola malam ini. Mau berapapun skornya, Garuda menang. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Kami segera kembali.